Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ayah Abi, di video terbaru saya, yaitu channel Tabungan Milenial. Di video kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan apa sih dana darurat itu. Penting nggak sih buat kita punya? Penting nggak sih buat para milenial zaman sekarang ini harus punya? Dan kegunaannya untuk apa? Simak terus video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya tentang finansial tentunya. Oke. Ya, untuk para milenial zaman sekarang, tentunya kalian harus tahu teman-teman, apa sih dana darurat itu? Dana darurat yaitu dana yang dipersiapkan untuk kondisi darurat. Nah, kondisi darurat ini tergantung teman-teman mau mengartikannya seperti apa. Kalau menurut saya pribadi, dana darurat itu dana yang akan kita gunakan ketika kondisi terjadi darurat dalam hidup kita. Misalkan nih contohnya, kalau kalian teman-teman itu pekerja, misalkan pekerja kontrak ya, di mana masa kontraknya sudah habis. Jadi ketika teman-teman sudah nggak kerja, artinya teman-teman sudah nggak dapat gaji ya, atau tidak menerima gaji. Maka dari itu, setelah kita nggak menerima gaji, otomatis kan kita mau hidup dari mana kalau tiap bulannya sudah nggak ada pendapatan. Ya, kalau misalnya kondisi kayak gitu, maka dana darurat ini bisa diperlukan teman-teman. Selain contoh seperti itu, kondisi dana darurat itu juga bisa dipakai untuk misalkan nih, amit-amit terjadi kecelakaan, dan dimana kecelakaan tersebut mengharuskan kita udah nggak bisa kerja lagi nih, misalkan seperti itu. Atau rumah kalian itu kebanjiran atau kebakaran dan lain sebagainya. Itu amit-amit banget teman-teman ya, tapi itu hanya sekedar contoh. Maka dari itu dana darurat itu sangat penting dan perlu untuk kita punya ya teman-teman. Nah, bedanya dana darurat dan tabungan ya seperti itu. Kalau tabungan, setiap saat, setiap kapan pun kita bisa ambil untuk kita gunakan, ya kan? Sedangkan dana darurat hanya kita gunakan dalam kondisi darurat. Seperti itu teman-teman. Nah, besarannya berapa mas untuk dana darurat ini? Kalau menurut saya pribadi, dana darurat itu digunakan kalau misalkan kondisi kita itu single atau masih lajang ya, belum menikah. Minimal itu 3 sampai 6 bulan pengeluaran bulanan teman-teman. 3 kali sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, pertanyaannya setiap orang kan pengeluarannya beda-beda teman-teman ya. Coba deh tentukan pengeluaran bulanan teman-teman itu per bulannya berapa. Kalau misalkan dulu saya sebelum menikah, pengeluaran bulanan saya itu per bulan 3 juta teman-teman. Itu di tahun 2018, 2017 per bulan 3 juta. Nah, ambil contoh aja per bulan 3 juta ya. 3 juta kali 3 bulan. Minimal saya harus punya dana 9 juta ya. Ataupun kalau pengen aman ya 6 kali 3 juta. Berarti 18 juta. Nah, kalau untuk kondisi yang sudah menikah ataupun sudah berkeluarga, menurut saya minimalnya itu paling aman 1 tahun pengeluaran bulanan teman-teman. Jadi kalau kondisi sekarang saya sudah menikah dan saya sudah punya tanggungan ya, istri, anak 2 dan adik-adik saya, itu minimal pengeluaran saya itu dalam sebulan ya gampangnya sih 5 juta ya, tapi aktualnya sih kadang lebih teman-teman. Saya biasa pengeluaran per bulan bisa 6 sampai 7 juta. Tapi itu kan sudah istilahnya kayak bagi-bagi ya. Tapi kita anggaplah untuk keluarga saya aja 5 juta, gampangnya seperti ini teman-teman ya. Gampangnya 5 juta. Nah, ketika saya pengeluarannya 5 juta per bulan, saya harus punya dana darurat minimal 5 kali 12 bulan teman-teman. Jadi ketemunya berapa? 5 kali 12 bulan 60 juta teman-teman. Jadi saya harus punya uang minimal 60 juta untuk kita sisihkan di dana darurat tersebut. Nah, cara saya dalam menyimpan dana darurat itu di mana aja? Kalau saya pribadi, dana darurat saya taruh di sebagian cash 50% di rekening saya dan 50% saya taruh di reksadana teman-teman. Saya taruh di reksadana pasar uang. Reksadana itu ada beberapa ya. Reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan juga reksadana saham. Nah, menurut saya yang paling aman naruh dana darurat itu 50% di reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang itu tidak akan pernah mengalami penurunan teman-teman.
Kalau di saham high risk high return, jadi ini bisa aja fluktuatif naik turun seperti itu. Kalau di obligasi tergantung nanti pemilihan produknya yang seperti apa, itu bisa naik 8 sampai 5 sampai 8% dan bisa turun juga. Nantilah saya kapan-kapan akan bahas reksadana ini di aplikasi Bibit. Saya juga pakai di situ teman-teman. Nah, sebagian 50% itu 30 juta saya pakai di cash di rekening saya dan 30% di reksadana pasar uang. Begitulah kira-kira saya dalam menyimpan dana darurat teman-teman. Gimana dengan teman-teman semua? Apakah sudah punya dana darurat? Saya yakin penonton untuk tabungan milenial ini adalah para anak-anak muda, adalah para milenial yang usianya 20 sampai 30 tahun. Di mana usia-usia tersebut teman-teman itu sangat-sangat produktif. Jadi ketika teman-teman adalah umur produktif, bisa menghasilkan income per bulannya, teman-teman harus bisa menyisihkan untuk ditabung di dana darurat teman-teman. Oke, besarannya berapa tergantung teman-teman semua, bisa 10 sampai 30%. Tergantung misalkan nih kayak gampangnya sih gini. Oh, gitu Mas ya. Berarti saya belum punya dong dana darurat ya. Ya udah deh, saya mau coba deh nyimpen di dana darurat. Misalkan kondisi teman-temannya itu belum menikah ya, berarti amannya 6 kali teman-teman. Ya coba aja sisihin 1 juta per 2 juta deh, 2 juta per bulan kali 6 kali gitu teman-teman. Ya kira-kira seperti itu ya penjelasannya tentang dana darurat. Semoga penjelasan saya bisa diterima sama teman-teman semua, dan mari kita bangun masa muda kita agar lebih bermanfaat. Mari kita investasikan apa yang sudah kita dapatkan setiap bulannya. Jangan sampai pendapatan kita masuk dan keluar begitu aja tiap bulannya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video-video saya seperti ini, tekan like dan subscribe. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.